Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa NU Online rahimakumullah. Dalam takaran zakat berkali-kali bahkan hampir tiap tahun selalu diramaikan oleh perbedaan jumlah ukuran beras. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7, ada yang 2,8 dan seterusnya. Nah, terkait masalah hal itu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, alat untuk ukur sebuah makanan pokok atau kurma waktu itu, atau gandum mungkin, adalah dengan ukuran takaran sok, yaitu satu wadah begitu, yang memang kemudian ini yang menjadi syariat baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kita zakat fitrah itu adalah untuk setiap jiwa adalah satu sok. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian di negara kita atau pada zaman saat ini sudah tidak menggunakan ukuran sok, namun dikonversi menjadi kilogram, liter dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, di depan saya ini ada ukuran atau takaran namanya Al-Mud An-Nabawi, yang ukuran takarannya ini sudah sesuai dengan hadits musalsal. Nanti sertifikatnya akan kita tampilkan. Ya, ini adalah ukuran 1 mud. Ukuran 1 mud. 1 mud ini adalah 1/4 sok. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menakar dari berbagai macam jenis beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sebenarnya 1 sok itu ketika dikonversi ke kilo berapa sih? Nah, ini adalah ukuran 1 mud ya. Kameramen mungkin bisa di zoom ya. Ini tulisannya adalah Al-Mud An-Nabawi, ukuran 1 mud. Jadi kita akan buktikan nanti 1 mudnya berapa, tinggal dikalikan 4 akan ketemu 1 sok. Baik para sahabat-sahabat sekalian, kita akan praktek ya, seberapa kilogramkah macam-macam beras ketika dikonversi dari 1 sok. Jadi nanti akan kita tuangkan ke sini 4 mud dan nanti akan kita timbang berapa hasil daripada 1 sok. Tapi sebelumnya ya, kita akan timbang dulu wadahnya ya, nah ini wadahnya adalah 2 on, sekian, nanti akan kita zerokan di sini. Jadi murni nantinya akan keluar ya, yang akan keluar di display berat di sini adalah murni berat beras, bukan berikut wadahnya. 1 mud yang pertama kita timbang keluar di angka 731 gram. Baik para sahabat-sahabat sekalian, ini sudah 4 mud, artinya ini 1 sok beras yang ada di hadapan saya. Kita akan coba timbang kita akan coba timbang wadahnya biar nanti berat murninya adalah berat beras. Nah, kamera atas bisa di zoom. Di sini tertulis di 2913, artinya 2 kilo lebih 9 on. Ini untuk
1 sok beras jenis C4. Di hadapan saya ini ada 4 jenis beras dan masing-masing sudah kita takar dengan 4 mut atau sama dengan ukuran 1 sok. Ini adalah jenis beras yang kemudian banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini adalah beras C4 yang grade agak jelek begitu, karena nanti ada C4 yang standar. Kita akan coba berapa kilogram ukuran 1 sok ini untuk beras C4 yang jelek. Nah, di sini tampak di display ini ada 2.997, artinya 2,9 kilogram. Yang mana sebelum tadi kita menakar beras, kita sudah coba timbang wadah kosongnya, ini adalah sekitar 86 gram atau 0,8 ons. Jadi ini kira-kira kesimpulannya adalah untuk beras C4 yang jelek di angka 2,9 kilogram. Lanjut yang kedua, ini adalah beras C4 standar. Kita akan saksikan bersama. Ya. Kita akan saksikan bersama. Nah, di display sini menunjukkan 3.194 gram. Artinya 3 kilo lebih 1 on kalau kita potong untuk wadahnya. Berarti 3,1 kilo untuk beras C4 standar. Nah, kemudian sekarang ini ada beras namanya beras Bramo. Kita akan coba. Sebentar, kita geser dulu untuk beras yang C4-nya, C4 standar. Untuk beras Bramo ini ketemu di angka 3,2 kilogram. Nah, kemudian yang terakhir akan kita jadikan contoh, ini adalah beras yang jenis mentek wangi. Kita akan coba lihat berapa kilogramkah nanti ketemunya untuk beras mentek wangi. Ini kurang lebih sama dengan beras Bramo tadi di 3,1 kilogram. Jadi sesuai yang kita praktekkan, sekarang untuk takaran zakat fitri, ketika dikonversi menjadi kilogram, sesuai dengan ukuran yang kita praktekkan di sini adalah 4 mut untuk 1 soknya, maka ditemukan kesimpulan bahwa paling rendah bobotnya atau paling rendah beratnya untuk 4 jenis beras ini adalah di angka 2,9 kilogram. Nah, kemudian apa yang sebenarnya bisa menyebabkan sama-sama satu takaran tetapi dengan berat yang berbeda-beda? Ini secara ilmiah bisa dibuktikan. Nanti panjenengan bisa googling bahwasanya kadar beras masing-masing itu, kadar air, maksud saya kadar air pada beras, setiap jenis beras itu bisa berbeda. Inilah yang kemudian bisa menyebabkan bobot beras ketika dikonversi kepada kilogram itu bisa berbeda. Jadi dipengaruhi dengan di mana dia tumbuh. Di satu daerah dengan kondisi air yang berbeda itu sangat berpengaruh dengan bobot beras ketika dikonversi kepada kilogram. Begitu juga dengan kurma. Kurma ketika nanti ditakar sama-sama dengan takaran yang sama, jenis kurma di mana tempat dia tumbuh itu akan berpengaruh terhadap berapa kilogramkah yang akan muncul ketika dikonversi kepada bobot kilogram dari ukuran takaran sok ataupun mut. Nah, kiranya cukup sekian. Kesimpulannya adalah berdasarkan praktek yang pada kesempatan kali ini kita praktekkan, maka angka ataupun bobot beras yang biasa kita konsumsi, titik yang paling rendah untuk bisa mencapai itu 1 sok sesuai yang disyariatkan baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i, maka adalah 2,9 kilogram. Dari sini alangkah baiknya jikalau memang kita punya keluasan rezeki, nggak ada salahnya kita kemudian untuk 1 jiwa itu kita ya sudahlah 3 kilo seperti itu angka yang aman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, semua video yang kita lakukan, yang sudah selesai kita lakukan ini, kita lakukan di daerah Semarang Kota. Nah, ini artinya bisa jadi di daerah sekitarnya ini akan menemukan hasil yang sama, tapi
Bukan tidak mungkin ketika beras ini barang daerah luar Jawa, barang daerah atau beras daerah Jatim, mungkin bisa berlaku bobot yang berbeda. Nah, untuk hasil daripada apa yang sudah kita praktekkan tadi, ini mungkin kita bisa praktekkan atau kita bisa jadikan acuan untuk daerah wilayah Semarang dan sekitarnya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin sekali setiap daerah itu akan mempunyai kadar air di dalam beras yang menyebabkan berat beras tersebut akan berbeda ketika dikonversi menjadi kilogram, itu akan berbeda-beda. Tapi kiranya semoga apa yang sudah kita lakukan ini tadi menjadi pencerah bagi kita bahwasanya kenapa zakat tersebut kita kenal sekarang ada berapa kilo, itu tidak lain tidak bukan adalah konversi dari sok nabawi ataupun mud nabawi yang tadi sudah kita praktekkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kesimpulan akhirnya menurut hemat kami adalah bahwasanya untuk setiap daerah meskipun dengan jenis beras yang sama boleh jadi akan berbeda ketika dikonversi menjadi kilogram. Hanya saja perlu saya tekankan bahwasanya kita mengambil video atau riset yang tadi sudah kita lewati ini adalah di daerah Kota Semarang, Jawa Tengah. Maka kita tidak dalam porsi yang kemudian akan mengkritisi yang 2,5 kilo, 2,6 kilo, 2,7 kilo dan seterusnya. Hanya saja riset kita kali ini sebagai tambahan referensi bagi kita. Untuk pemilihan berat atau bobot beras yang akan kita jadikan zakat fitri, ini kembali kepada panjenengan semua, kembali kepada sahabat-sahabat pemirsa NU Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya kami menghadirkan riset sebagai tambahan referensi untuk panjenengan semua, bukan dalam kapasitas untuk kemudian membakukan yang benar sekian kilo, yang benar sekian kilo, tidak. Karena saya ulang sekali lagi, di setiap daerah bahkan dengan jenis beras yang sama, mentek wangi di Semarang boleh jadi ketika dikonversi menjadi kilogram akan berbeda dengan mentek wangi yang berasal dari Sragen. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.